Anak-anak, kemarin sudah dijelaskan tentang binatang-binatang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan bahas tentang binatang-binatang yang diharamkan oleh Allah serta manfaat-manfaat yang didapat oleh kita ketika kita menjauhi binatang-binatang yang diharamkan oleh Allah itu. Anak-anak, secara garis besar, larangan-larangan di dalam mengkonsumsi binatang yang haram itu ada pada Al-Quran maupun Al-Hadis atau As-Sunnah. Di dalam Al-Quran dijelaskan jenis-jenis binatang yang diharamkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, hurrimat 'alaikum al-maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan bagi kalian al-maitah, bangkai, wad-dam dan darah, walahmul khinzir dan daging babi, wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan segala sesuatu yang disembelih tidak karena Allah atau bukan karena Allah. Babi, yang kedua babi misalnya, baik babi ternak maupun babi hutan itu haram. Dan perlu kita ingat, apa yang diharamkan oleh Allah pasti di situ ada mudarat. Nah, kita nggak membahas tentang mudarat itu. Waddam dan darah itu juga haram. Banyak di masyarakat kita ternyata hanya memakan darah. Ketika terjadi penyembelihan hewan, baik itu hewan kurban atau yang apa, kadang orang itu ngambil darahnya, diwadahi, kemudian dimasak, dan itulah yang disebut dengan dideh, ya. Jadi dideh yang konon kata orang itu rasanya kayak ati, itu haram. Apalagi yang diharamkan oleh Allah dalam ayat ini adalah bangkai, maitah. Apa sih bangkai itu? Bangkai adalah seluruh binatang yang mati bukan karena disembelih. Ya, bukan karena disembelih karena Allah, ini namanya bangkai. Contoh kategori bangkai, mati karena dicekik, atau ada binatang kalian pakai jebakan di hutan sehingga binatang itu kena lehernya, dijebak pakai tali, tergantung. Kayak orang bunuh diri itu, tergantung kan akhirnya mati, maka haram itu dimakan, ya. Karena apa? Matinya bukan disembelih, karena tercekik. Yang kedua dipukul. Kalian ada kambing, terus kalian pukul kepalanya, akhirnya mati, maka itu bangkai, nggak boleh dimakan. Yang selanjutnya terjatuh, ya. Ada hewan di atas tebing, jatuh ke bawah, brek, mati. Nah itu bangkai juga, nggak boleh dimakan. Atau tertanduk diseruduk, atau tertabrak mobil. Ada ayam keliaran di jalan, terus seruduk sepeda motor, kejet-kejet, mati. Haram hukumnya dimakan. Tapi kalau kalian sempat menyembelih, maka kalian boleh memakannya. Yang selanjutnya yang kategori bangkai adalah binatang yang sisa dimakan binatang lain. Contoh, dalam sebuah hutan kita menemukan rusa. Rusa ini sudah mati, ternyata rusa ini tinggal separuh, yang separuhnya sudah habis dimakan singa. Maka separuh dari daging rusa ini haram untuk kita konsumsi. Kenapa? Karena matinya diterkam binatang buas.
Yang selanjutnya yang termasuk bangkai adalah kalau kita menyembelih bukan karena Allah. Saya ulangi, menyembelih hewan bukan karena Allah, misalnya untuk sesajen biar danyangnya itu enggak muring-muring, itu haram untuk kita makan. Jadi menyembelih itu harus dengan nama Allah dan untuk Allah agar dihalalkan. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah surat kelima ayat 3, lanjutan dari ayat yang pertama tadi, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihah wa ma akalas sab'u illa ma dakaitum wa ma dhubiha 'alan nasb wa ma dhubiha 'alan nasb. Ya, itu dalil-dalil yang sudah dalil tadi yang merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an surah Al-Maidah yang sudah saya jelaskan tadi. Apa aja yang tertanduk, yang disembelih bukan karena Allah, yang tertabrak, yang jatuh dari ketinggian, yang tercekik, yang habis dimakan binatang buas, itu semua adalah kriteria dari bangkai. Jadi intinya bangkai itu adalah binatang yang mati bukan karena disembelih karena Allah, dan itu haram hukumnya kecuali dua. Apa aja? Bangkai binatang laut dan bangkai serangga atau belalang. Maka dua bangkai ini boleh kita makan. Binatang laut, ikan, apakah ikan tuna, ikan teri dan lain sebagainya, tidak usah disembelih dulu. Itu walaupun sudah jadi bangkai, halal untuk kita konsumsi. Begitupun belalang, jangkrik misalnya, boleh jangkrik dimakan, boleh, karena jangkrik itu dikiaskan kepada belalang. Boleh makan jangkrik dan itu enak. Ya, Bapak juga pernah makan. Nah, selanjutnya yang kedua, yang tadi itu haram karena ada ayat-ayat Al-Qur'annya yang mengharamkan. Sekarang haram karena hadis atau as-sunnah, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja yang diharamkan oleh Rasul di dalam binatang untuk kita adalah yang pertama keledai jinak. Rasulullah SAW dalam perang Khaybar diceritakan bahwa Rasulullah makan kuda dan keledai liar, dan Nabi melarang kepada para sahabat untuk memakan keledai jinak. Yang kedua, menurut Rasulullah yang diharamkan adalah binatang yang berkategori buas dan bertaring. Buas itu apa? Buas itu adalah yang pemakan daging. Rasulullah SAW bersabda, kullu dzinabin min sibai fa'akluhu haram. Setiap binatang buas yang bertaring maka hukumnya haram dimakan. Ya. Yang selanjutnya adalah semua burung yang memiliki cakar dan berkuku tajam. Ya, kalau kukunya sangat tajam, burung, contoh burung elang, itu haram. Dan itu ada dalam sebuah hadis Rasulullah, naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an kulli dzinabin min siba wa an kulli dzi mikhlabin minat thair. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring dan setiap jenis yang mempunyai kuku yang mencengkram. Ya, burung yang mempunyai kuku yang mencengkram. Contoh apa? Elang, burung Garuda, tapi bukan Garuda Pancasila, ya, burung Garuda.
burung hantu atau burung burung gagak dan lain sebagainya, itu haram ya. Elang, cirinya adalah punya kuku tajam. Kukunya ini buat merobek mangsa. Itu aja ya. Cirinya itu. Kalau kukunya tidak tajam dan tidak untuk merobek mangsa, maka itu boleh dimakan kalau burung. Selanjutnya yang keempat adalah binatang yang dilarang untuk dibunuh. Jadi Rasulullah itu pernah melarang kita untuk membunuh binatang. Ada beberapa binatang yang dilarang oleh Rasulullah untuk dibunuh. Apa saja? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkot li arba'in min dawabin, an-namlah wan nahla wal hudhud was sarad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang 4 binatang untuk dibunuh. Apa aja? 1 semut, yang kedua lebah, yang ketiga burung hudhud, dan yang keempat burung surat atau burung suradi. Nah, karena dilarang dibunuh oleh Rasulullah, maka dilarang pula kita memakannya. Yang selanjutnya adalah binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Ada tadi binatang yang tidak boleh kita bunuh, sekarang binatang yang kita diperintahkan untuk membunuhnya. Ada 5 jenis hewan fasik, kata Rasulullah, yang boleh dibunuh ketika sedang ihram. Yaitu apa? 1 tikus. Jadi tikus itu boleh kita bunuh. Yang kedua, kalajengking. Kalajengking tahu ya, skorpion. Yang ketiga burung raja wali, yang keempat burung gagak, dan yang kelima anjing galak. Ya, anjing galak biasanya anjing yang kena penyakit gila, anjing gila, itu boleh dibunuh. Dan diperintahkan oleh Rasulullah. Maka karena kelima hewan ini diperintahkan untuk dibunuh, maka boleh kita bunuh, tapi haram kita untuk memakannya.